Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada malam hari ini kita memasuki hari kedua dari ngaji bareng dengan membaca kitab Ayyuhal Walad. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengirim bacaan surah Al-Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi, para wali, kepada guru-guru kita, kepada keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, lebih-lebih kepada pengarang kitab ini, Imam Al-Ghazali. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatul qurbatum wa ihsanillahu alaihi wasallam. Wa dailana min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut dari pembahasan yang kemarin tentang ini ternyata ada pembahasan yang tersisa ya. Kemarin kita nyampe di hadis Nabi, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'ullahu bi ilmih. Nah, ini ada penjelasan yang tersisa. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya annal Junaida qaddasallahu sirrahu ru'ya fil manami ba'da mautihi faqila lahu mal khabaru ya Abal Qasim qala tahat tilkal ibaratu wa faniyat tilkal isyaratu wa ma nafa'ana illa rukai'atun roka'naha fi jawfil laili. Perlu saya jelaskan sebentar bahwa di pembahasan sebelumnya menjelaskan tentang bahwa nasihat itu atau memberikan nasihat kepada orang lain itu sangat mudah, yang rumit itu adalah menerima nasihat ya. Kenapa? Karena daya pikat dari sesuatu yang dilarang ya itu lebih rumit ya, lebih menarik daripada sesuatu yang diharuskan atau bahkan dari sesuatu yang mubah. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Ini sedikit, habis itu kita pindah topik ya. Waruya, dan diriwayatkan annal Junaida, bahwa sesungguhnya Imam Junaid ya, qaddasallahu sirrah, mudah-mudahan Allah meluaskan kuburnya ya. Ru'ya, dilihat atau diketahui, fil manami, di dalam tidurnya atau dimimpikan ya. Beliau itu dimimpikan ba'da mautihi, setelah wafatnya Junaid ya. Faqila lahu, dikatakan lahu terhadap Junaid, mal khobaru ya Abul Qasim, apa kabar wahai Abul Qasim? Qala, atau menjawab siapa Abul Qasim, tohat tilkal ibaratu, binasa tilkal ibaratu, apa ibarat-ibarat ya, penjelasan-penjelasan atau ungkapan-ungkapan yang pernah ia pelajari semasa hidupnya. Wa faniyat, dan lenyap tilkal isyaratu, apa isyarat-isyarat. Wa ma nafa'na, dan tidak bermanfaatna kepada kami, illa rukai'atun, kecuali sedikit dari beberapa rakaat ya. Roka'na, yang kami melakukan akan rukaiat fi jawfil laili, di waktu malam atau di tengah malam.
kisah ini menjelaskan tentang bahwa ilmu ya, bahwa dengan ilmu yang banyak, yang berlimpah itu tidak menjadi jaminan orang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi orang dengan banyak ilmu itu tidak menjadi jaminan bahwa dia akan bermanfaat di akhirat. Yang bermanfaat itu adalah pengetahuan-pengetahuannya yang diamalkan, termasuk pengetahuannya tentang, kalau dalam konteks ini berarti termasuk yang bermanfaat adalah pengetahuannya tentang besarnya fadilah dari qiyamul lail ya. Berarti di qiyamul lail memang bukan perkara yang wajib, tetapi dia mempunyai keutamaan yang sangat besar yang kemudian diketahui oleh Abul Qasim dan diamalkan. Jadi pengetahuannya cukup banyak, tetapi yang memberikan dia manfaat yang sangat bermanfaat baginya adalah pekerjaan atau ibadahnya dia di tengah malam, yaitu qiyamul lail atau salat tahajud. Itu yang nyambung ke penjelasan sebelumnya. Nah, selanjutnya nasihat dari Al-Ghazali untuk santrinya yang berikutnya adalah ayyuhal walad, wahai anakku atau wahai anak, katanya Al-Ghazali, la takun minal a'mali muflisan wala minal ahwali khalian wa tayaqqan annal ilmal mujarradah la ya'khudhu bil yad. Wahai anakku, katanya Al-Ghazali, la takun, jangan jadi engkau minal a'mali muflisan, daripada perbuatan-perbuatan muflisan adalah bangkrut. Kamu, katanya Al-Ghazali, jangan sampai defisit perbuatan ya. Jadi bangkrut dalam hal perbuatan. Apa perbuatan? Nanti kita bedakan antara al-a'mal dan al-ahwal. Jadi perbuatan atau hak atau amal ya. Amal ini bentuk plural atau jamak dari amal. Sementara di belakang nanti ada al-ahwal ya. Wala minal ahwali khalian, jangan sampai ada kamu itu minal ahwali, dari ahwal ya. Itu khalian adalah sepi. Apa amal itu? Amal itu adalah harokatul jawari. Jadi perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan yang berbau fisik. Seperti Seperti memberi, berjalan, bekerja, mencari nafkah dan seterusnya. Itu al-a'mal atau dikenal dengan harokatul jawari. Adalah perbuatan-perbuatan yang menggerakkan fisik ya. Kita jangan sampai menjadi orang yang tidak banyak memiliki perilaku-perilaku yang berbau fisik juga. Artinya kita harus bergerak, jangan sampai diam. Bahkan kalau di dalam Al-Quran salah satu penjelasan, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi dabbah itu oleh para mufassir ini sering diungkapkan oleh Pak Quraisy Shihab bahwa dabbah itu adalah binatang yang melata, binatang yang bergerak. Jadi tidak ada satu spesies ya, jadi spesies atau makhluk Tuhan yang bergerak di muka bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Tuhan. Jadi syarat pertamanya berarti untuk mendapatkan jaminan rezeki itu bergerak, jangan sampai diam. Oleh karena itu Al-Ghazali juga menyarankan jangan sampai perilaku kita itu hidup ya, tetapi tidak memiliki amal-amal yang berbau fisik tadi itu, yang berbau pergerakan fisik. Artinya diem di rumah, tidak kemana-mana, tidak mencari nafkah untuk keluarga, tidak sekolah, tidak bersilaturahmi dan seterusnya. Jangan sampai kita bangkrut soal itu. Berikutnya wala minal ahwali khalian, jangan sampai kita itu juga sepi dari ahwal. Apa ahwal itu? Adalah harokatul batin atau laku batin ya. Jadi laku batin, perbuatan batin yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau akmal tadi itu. Berarti ahwal itu ada perkataan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi
lisan, jadi juru bicara yang bersumber dari hal itu lebih jelas daripada perkataan. Jadi seperti apa kalau di dalam terminologi tasawuf ini ya, tapi dalam terminologi tasawuf ahwal itu memang dimaknai sebagai harokatul batin, berupa kesedihan mendorong orang untuk murung, untuk menangis, kegembiraan mendorong orang untuk tersenyum, itu namanya al-ahwal al-batin atau harokatul batin. Jadi itu yang nah kita juga jangan sampai sepi katanya dari perkara-perkara ya atau dorongan-dorongan batin atau laku batin itu. Berarti kalau jangan sampai sepi, kita harus bisa menebar energi positif kepada orang lain berupa kegemaran kita untuk menciptakan memotivasi orang, itu bagian dari al-ahwal al-batin ya. Jadi atau bahkan kalau kita berdekat-dekat dengan para ulama, itu cenderung batin kita menjadi lebih tenang. Berarti al-ahwal batini kita, jadi laku batin kita itu sedang bekerja. Itu yang dikenal di terminologi tasawuf. Walaupun kita kadang al-ahwal itu ya secara sederhana kita samakan dengan al-a'mal, padahal jauh bedanya. Kemudian watayakkon annal ilmal mujarrada la ya'khudhu bil yadi. Watayakkon, dan yakinlah wahai anakmu ya, jadi ke depan ini atofnya. Jangan, yakinlah wahai anakku, annal ilmal mujarrada, bahwa sesungguhnya semata-mata dengan ilmu itu ya. Jadi ilmu yang ansih ya, ilmu ansih. Al ilmal mujarradah itu adalah ilmu ansih tanpa amal. Jadi dia punya ilmu, la ya'khudhu bil yad, tidak dapat mengambil, ini bahasanya ya. Jadi la ya'khudhu, tidak akan mengambil, tidak dapat mengambil apa al ilmul mujarrad itu bil yadi, dengan tangan. Artinya tidak dapat bermanfaat. Jadi ilmu itu tidak akan dapat menolong atau memanfaatkan atau bermanfaat bagi orang lain kalau dia tidak diamalkan. Jadi ibaratnya kalau misalnya buku itu adalah sumber pengetahuan, sumber fisik pengetahuan, maka kalau bukunya ditumpuk di dalam lemari ya tidak akan bermanfaat. Begitu juga ilmu, kalau ilmunya yang sudah fisudur itu ditumpuk di dalam dada, di dalam pikiran, itu juga tidak akan bermanfaat. Mithaluhu, ini analoginya. Mithaluhu laukana ala rajulin fi bariyatin asyaratu asyafin hindiyatin ma'a aslihatin ukhra wa kana rajulu suja'an wa ahlal harab. Mithaluhu, ialah adapun perumpamaannya, laukana, andaikan ada, ala rajulin, ialah atas seorang laki-laki, fi bariyatin, dalam hutan ya, asyaratu asyafin hindiyatin, 10 pedang hindi. Kayak apa modelnya? Pedang hindi itu agak panjang dan lebar. Dia berada di sebuah hutan, memegang atau punya 10 pedang hindi, ma'a aslihatin ukhra, di samping senjata-senjata yang lain. Wa kana ar-rajulu suja'an, dan ada ar-rajulu, siapa laki-laki itu, suja'an adalah pemberani, wa ahlu harbin, dan ahli perang, artinya sudah mahir bela diri lah ya. Fahamala alaihi asadun, kemudian menerkam alaihi atas rajul asadun abimun, singa yang besar, mahibun lagi bukan binal ya, ganas ya. Famadonnokah, apa pendapatmu, apa dugaanmu kalau ada orang laki-laki membawa 10 senjata pedang, di samping juga dipersenjatai dengan tombak dan seterusnya. Dia sudah berani, ahli perang, kemudian disergap oleh harimau. Apa dugaanmu? Kira-kira kalian mau menduga apa? Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu anhu bilastimaliha au dorbiha. Ini istifham ya, ditanya, tapi pertanyaan istifham ingkari lah.
Hal tadfa'u, apakah dapat melawan al aslihatu, apa pedang senjata-senjata tadi itu, syarrahu akan keganasan atau terkaman asad itu, anhu dari rajul, bilastikmaliha tanpa menggunakannya rajul terhadap aslihah itu, audor biha atau tanpa memukulkannya rajul terhadap asad itu, terhadap harimau itu. Senjata itu adalah alat, instrumen. Jadi kalau kita itu hanya mendiamkan instrumen itu tanpa dipergunakan, maka tidak ada manfaatnya. Nah, dianalogikan di sini ada seorang laki-laki, saya jelaskan lagi, ada seorang laki-laki punya atau membawa 10 senjata atau pedang, dipersenjatai dengan panah lah ya kalau orang ke hutan, ada tombaknya juga, kemudian diterkam oleh harimau. Nah, apa pendapatmu? Apakah cukup dengan senjata itu, dia berbekal senjata itu, dia dapat melawan harimau ataukah tidak, tanpa harus dipukulkan atau tanpa harus digunakan? Wa minal maklum, jawabannya wa minal maklum, dan sudah pasti ya, sudah diketahui, annaha, bahwa sesungguhnya senjata itu la tadfa'u illa bitahrik, tidak akan dapat melawan atau menolak harimau itu illa bitahriki, kecuali dengan digerakkan. Nggak akan bisa senjata-senjata itu jalan sendiri tanpa harus digerakkan, wadorbi, dan dipukulkan. Fakada, maka demikian, lau qoro'a rojulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la tufiduhu illa bil amali. Begitu juga lau qoro'a, andaikan membaca rojulun, siapa laki-laki atau salah seorang, mi'ata alfin kepada 100.000 masalah, mi'ata alfi mas'alatin kepada 100.000 masalah ilmiah, masalah-masalah keilmuan, wa ta'allamaha, dan mempelajarinya, walam ya'mal biha, tetapi ia tidak mengamalkan, la tufiduhu illa bil amali, maka tidak akan dapat berfaedah apa masalah itu kepada rajul illa bil amali, kecuali dengan mengamalkan. Ini beberapa analogi yang pertama tentang senjata, yang kedua tentang ilmu ya. Ini berikutnya lagi tentang penyakit ini. Wa mitluhu, dan ialah seperti itu juga ya, aidon pula, laukana lirajulin hararatun wa maradun safrawiyun yakunu ilajuhu bisakan jabina wal kaskab fala yahsulu albul'u illa bistikmaliha. Laukana lirajulin, andaikan ada lirajulin bagi seorang laki-laki, hararatun, panas, dia sedang panas badannya, wa maradun safrawiyun, dan penyakit kuning. Apa penyakit kuning itu? Hepatitis ya. Penyakit, kalau orang bilang hepatitis, bahasa medisnya, orang desa bilangnya penyakit kuning, orang menengah bilangnya liver. Yakunu ilajuhu, maka ada ilajuhu, apa obatnya atau pengobatannya penyakit tadi itu, bisakan jabina, dengan ini nama obatnya, wal kaskabi, dan kaskab. Jadi kalau sekarang apa ini obatnya ya, kalau panas paracetamol, kalau kalau di desa-desa itu, kalau penyakit kuning ini diobatin dengan kunyit atau bambu kuning atau temulawak ya. Fala yahsulu albur'u illa bistikmaliha, maka tidak akan pernah tercapai albur'u, apa kesembuhan, illa bistikmaliha, kecuali dengan mengkonsumsi atau meminum meminum obat-obat tadi itu. Jadi tidak kemudian dia dapat sembuh sendiri ya, dengan tanpa berusaha, tanpa beramal atau mengupayakan kesembuhan.
Itu beberapa analogi yang diberikan oleh Al-Ghazali tentang bahwa ilmu itu harus diamalkan, ya, harus diamalkan karena dia tidak akan pernah beramal atau bermanfaat dengan sendirinya. Artinya bahwa perlu ditegaskan sekali lagi bahwa ilmu itu bukan untuk ilmu, tetapi ilmu itu adalah untuk kemanfaatan. Jadi kalau sekali lagi saya terangkan bahwa teori barat tentang ilmu untuk ilmu itu dalam Islam itu tidak dikenal. Jadi ilmu itu instrumen untuk ibadah, jadi instrumen ibadah, jadi instrumen untuk kemanfaatan, instrumen untuk menebar kemaslahatan. Jadi bukan ilmu untuk ilmu. Itu yang berikutnya. Ada lagi sebuah syair ini ya. Jadi tapi ini bahasanya bahasa Persia katanya. Jadi dan saya nggak tahu ini artinya apa, tetapi oleh siapa ini? Oleh Muhammad Amin Al-Kurdi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kurang lebih bunyinya begini. Tapi karoma du hazari ritlin hammi, ada yang biyumai, ada yang langsung yumai. Taminahuri nabasatu sidai. Itu yang bahasa Persinya. Kalau bahasa Arabnya laukil ta'al faini ritlin, atau ini karena diatofkan, karena diidofahkan jadi nunnya dibuang. Laukil ta'al fairit li khomrin lam takun litasiro naswanan idza lam tasrob. Andaikan kamu meminum andaikan kamu menakar 2000 ritel khomer lam takun, maka kamu tidak akan litasiro menjadi naswanan mabuk idza lam tasrob, kalau kamu tak meminumnya. Jadi kalau cuma ditakar aja walaupun sampai 200.000 atau 1 juta liter, ia nggak akan memabukkan tanpa harus diminum. Jadi jelas bahwa al-amal itu berkonsekuensi pada thamratul amal, atau dalam konteks ilmu itu adalah al-manfaat. Itu kemudian berikutnya, walau qara'tal ilma mi'atasanatin wa jama'ta alfa kitabin la takunu musta'iddan li rahmatillahi illa bil amal. Walau qara'ta, andaikan kamu membaca al ilma kepada ilmu mi'atasanatin 100 tahun wa jama'ta alfa kitabin, dan engkau menghimpun 1000 kitab, la takunu musta'iddan li rahmatillahi, jangan engkau tidak akan bersiap-siap ya li rahmatillahi, untuk mendapat rahmat Allah, illa bil amali, kecuali dengan amal. Jadi dengan cara menumpuk ilmu, membaca, menumpuk kitab, tidak kemudian dapat mempersiapkanmu untuk memperoleh rahmat Allah kecuali dengan beramal, kecuali dengan mempraktekkan, kecuali dengan mengaplikasikan pengetahuan itu. Wa allaisa lil insani, ini dalil-dalil yang dikemukakan oleh Al-Ghazali di dalam Al-Qur'an. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, sungguh tidak ada lil insani, ialah bagi manusia, illa ma sa'a, kecuali sesuatu yang dia upayakan. Jadi dia akan mendapatkan sesuatu yang dia upayakan, dia lakukan, dia laksanakan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Ini juga ayat yang barang siapa, faman adapun barang siapa, kana yang ada siapa, man yarju ingin liqa'a rabbih bertemu Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka dia harus melakukan perilaku-perilaku yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik, amal-amal yang baik. Jazaa'an bima kanu yaksibun, jadi balasan itu bima kanu yaksibun, berdasarkan apa yang kalian lakukan. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang melakukan kebaikan, kanat ada bagi lahum, bagi kalian itu,
ganjaran bagi kalian itu jannatul firdausi adalah jannah atau surga firdaus, nuzulan sebagai tempat tinggalnya, khalidina kekal mereka fiha di dalam jannat, la yabuna anha hiwala tidak tidak mau pindah. Fa khalafa mim ba'dihim, ini ayat lain lagi, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaullaha wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya illa man taba. Ini stressingnya ya, jadi penekanannya pada illa man taba wa amana wa amila sholiham faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Itu dalil atau dasar yang diberikan kepada Al-Ghazali bahwa amal itu tetap menjadi sesuatu yang paling menentukan setelah ilmu. Jadi ilmu penting, tetapi ilmu yang terpenting dari ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Jadi bukan tidak penting. Ini yang perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa kritik-kritik Al-Ghazali, masukan-masukan Al-Ghazali dalam kitab ini terutama bukan pada orang yang belajar. Jadi bukan diberikan kepada orang yang malas belajar, atau bukan diberikan kepada orang yang bodoh. Ini disampaikan oleh Al-Ghazali kepada santri-santri seniornya. Dengan demikian santri-santri senior Al-Ghazali itu orang yang sudah pinter-pinter. Cuma keilmuannya itu butuh sesegera mungkin diaplikasikan. Jadi supaya dia tidak terhanyut dalam nikmatnya belajar saja ya. Wa ma taqulu fi hadzal hadis bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakat wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Adapun sesuatu takulu yang engkau katakan di dalam hadis ini, katanya hadis apa? Bunyal islamu ala khamsin, dibangun al-islamu apa Islam ala khamsin atas 5 hal ya. Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi syahadatain, wa iqamis salat, menegakkan salat, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat, wa shaumi ramadhana, dan puasa Ramadan, wa hajjil baiti, dan haji, man istata'a, bagi orang istata'a yang mampu ilahi terhadap haji sabila, berjalannya. Itu jadi semuanya bahwa Islam itu menurut penjelasan ini, untuk mendapatkan status orang sebagai orang Islam ada instrumen-instrumen yang harus dia lakukan. Ini semuanya adalah laku ya, jadi laku perbuatan atau amal-amal perbuatan-perbuatan. Jadi butuh beberapa perbuatan untuk bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Bukan cukup dengan berkata bahwa Islam saja, tetapi harus melakukan banyak hal di dalam Islam. Ini lagi-lagi menekankan tentang perbuatan. Wal imanu, sementara adapun iman, qaulun bil lisani adalah, atau dalam istilah dalam redaksi yang lain, iqrarun bil lisan adalah, qaulun bil lisan adalah perkataan bil lisan dengan lisan ya. Wa tasdiqun bil jinan, dan mengucapkan, bukan melafalkan ya, tasdik, meyakinkan ya, bil jinani, dengan hati, di hatinya. Wa amalun bil arkan, dan melakukan bil arkan, atau bahasa teks atau redaksi yang lain bil jawari, jadi melakukan dengan perbuatan. Jadi rukun iman itu satu, dia butuh pengakuan ya, pengakuan bahwa saya beriman kepada Allah dan seterusnya. Tetapi juga tidak hanya di lisan, melainkan menjadi keyakinan. Kemudian berikutnya juga tidak hanya sudah berikrar kemudian menjadi keyakinan, tetapi juga harus melakukan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan. Jadi konsekuensi dari keimanan, atau saya sering mengistilahkan konsekuensi dari komitmen keberagamaan. Wadalilul a'mali aktsaru min ayyuhsa. Jadi adapun dasar atau dalil dari amal, perbuatan-perbuatan itu aktsaru min ayyuhsa, adalah banyak banget ya.
Wa ingkanal abdu, sementara wa ingkana sekalipun ada al abdu apa hamba yablu al jannata bi fadlillahi ta'ala, akan sampai al abdu siapa hamba itu al jannata kepada surga bi fadlillahi dengan keutamaan Allah wa karomihi dan kemuliaan Allah. Lakin ba'da ayyasta'idda bi ta'atihi, akan tetapi dia setelah mempersiapkan diri bi ta'atihi dengan taat kepada Allah wa ibadatihi dan beribadah kepada Allah. Kenapa? Li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinina, karena rahmat Allah itu dekat minal muhsinina kepada orang-orang yang berlaku baik. Walau kila aidon, andaikan kila dikatakan aidon halipula ya belum bimujarradil imani kulna, andaikan dikatakan bahwa ya belum akan sampai bimujarradil imani dengan semata-mata iman saja, kulna maka kami akan mengatakan naam, iya begitu, tapi lakin mata ya belum, kapan akan sampai? Argumentasi tentang bahwa perbuatan-perbuatan itu akan apa ya, memang banyak menyebabkan orang menjadi masuk surga ya, menjadi masuk surga ya, itu sangat banyak banget ya. Wa ingkanal abdu, katanya seseorang itu ya, sekalipun seseorang masuk surga itu bukan karena amalnya sebenarnya, tetapi karena fadl, keutamaan dari Allah. Jadi orang masuk surga itu bukan karena amal, tetapi karena fadl Allah. Saya juga sering ketika berdiskusi dengan teman-teman, dan ini juga banyak dikutip di salah satunya yang sering menjelaskan ini Gus Mus biasanya, bahwa di ada puisinya Gus Mus itu, apa judulnya, cerpennya Gus Mus itu, di situ beliau mengatakan bahwa kita tidak perlu untuk menuntut balasan intinya dari Allah. Kenapa? Karena perbuatan baik kita itu pun berasal darinya. Jadi apa yang perlu kita tuntut dari Tuhan? Wong perbuatan baik kita itu juga berasal dari Allah. Jadi tidak ada satu perbuatan kita pun yang dapat kita jadikan jaminan bahwa kita akan masuk surga. Semua kita masuk surga karena fadl dan rahmat Allah. Tetapi katanya, kita akan mendapatkan itu setelah kita mempersiapkan diri dengan cara taat kepada Allah dan beribadah. Jadi kita akan mendapatkan fadl itu. Jadi sesudah orang itu ya tidak akan masuk surga karena masuk surga bukan karena amal, tetapi karena fadl dan rahmat Allah. Tetapi untuk mendapatkan fadl dan rahmat Allah itu kita harus mempersiapkan diri dengan cara taat dan beribadah. Berarti taat dan beribadah itu adalah alasan Allah untuk memberikan fadl dan rahmah itu ya. Oleh karena itu di sini dijelaskan kenapa, karena rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berperilaku baik atau orang-orang taat. Jadi sebenarnya reng-rengannya, levelnya kita untuk mendapatkan surga itu kita harus mempersiapkan diri menjadi taat. Karena taat kita mendapatkan rahmat dan fadl Allah. Karena kita mendapatkan rahmat dan fadl Allah, baru kita mendapatkan ganjaran surga. Kemudian di sini juga disentil oleh Al-Ghazali, kalau ada orang yang masih ngotot nih bahwa dia akan masuk surga lantaran iman saja, katanya Al-Ghazali, maka saya akan respon begini, katanya. Iya, kamu bisa memang masuk surga lantaran iman, tapi kapan akan masuk surga karena iman itu? Dengan bermodalkan iman.
Kenapa kok begitu? Wa kam min aqobatin kaudin yaqta'uha ila ayyasila. Berapa banyak min akobatin dari rintangan itu, kaudin yang sulit ya, yaqta'uha yang dapat memutus kepada akobah itu, ila ayyasila untuk sampai. Betapa banyak kalau kamu hanya mau berbekal iman, sangat banyak sekali rintangan-rintangan yang akan memutusmu untuk bisa sampai kemana? Sampai kepada Allah, surganya Allah itu. Jadi rintangannya sangat banyak. Fa'awwalu tilkal akobati, adapun rintangan yang pertama itu adalah akobatul iman, adalah rintangan tentang iman. Ya memang bisa jadi orang masuk surga itu lantaran iman saja tanpa harus berbuat ibadah yang lain. Tetapi kapannya itu tidak diketahui. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang hanya bermodalkan iman, berarti itu rintangannya sangat banyak. Jadi dan rintangan yang sangat banyak untuk bisa sampai kepada Allah itu adalah iman. Jadi kita berarti modal kita itu hanya iman. Sementara iman ini banyak orang yang tidak lolos dari sampai ke surganya Allah hanya bermodalkan iman. Terus problemnya di mana? Problemnya wa annahu hal yaslamu min salbil imani amla. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya hal yaslamu, apakah akan selamat siapa abdun min salbil imani, dari rusaknya iman ataukah tidak. Kamu ngandalkan iman, terus kalau imanmu nanti bermasalah, apa yang mau kamu andalkan lagi? Itu loh maksudnya. Jadi kalau hanya bermodalkan iman, itu rintangannya sangat banyak sekali. Dan anggaplah sortiran yang lama, yang sangat rumit, itu nanti ketika tentang iman. Nah kalau sudah sortiran tentang iman ini sangat rumit, terus apa kamu bisa menjamin bahwa imanmu juga akan selamat atau akan benar? Bagaimana kalau salah? Kan nggak ada bekal yang lain, nggak ada jaminan yang lain. Itu maksudnya. Kemudian wa idza wasala hal yakunu khaiban muflisan, dan apabila sampai siapa hamba itu, hal yakunu, apakah ada siapa hamba itu khaiban, adalah celaka, muflisan lagi bangkrut. Waqala, dan berkata siapa? Al-Hasan Al-Basri, yaqulu Allahu ta'ala li ibadihi yaumal qiyamati, berkata siapa Allah ta'ala li ibadihi, terhadap hambanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, udkhulu ya ibadi al-jannata birahmati waqtasimuha bi'amalikum. Udkhulu, masuklah kalian, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, al-jannata, ke surga, birahmati, dengan rahmatku, waqtasimuha, dan surga itu, membagi-bagi kepada surga itu, bi'amalikum, sesuai dengan amal-amalmu. Nah tadi dia nggak punya amal, sementara di surga itu, surga terbagi berdasarkan amal-amal manusia. Jadi yang punya amal 100, anggap nilai amalnya 30 ya, maka surganya levelnya level 30. Ini untuk level 30, level 50, level 80, level 100. Nah ini orang nggak punya amal nih, cuma berbekal iman, jadi nggak punya jatah juga di surga. Nggak punya jatah di surga. Itu. Kemudian berikutnya, ini pindah topik lagi, nasihat yang berikutnya. Ayyuhal walad, wahai anakku, malam ta'mal lam tajid al ajra. Sesuatu yang tidak kamu kerjakan itu, lam tajidil ajra, maka kamu tidak akan mendapatkan upah atau ganjaran ya. Hukia, diceritakan, anna rajulan min bani Israila abadallaha ta'ala sab'ina sanatan. Diceritakan, anna rajulan, bahwa sesungguhnya orang laki-laki min bani Israila, dari kalangan bani Israel, abadallaha, beribadah kepada Allah Ta'ala, sab'ina sanatan, 70 tahun. Ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun.
fa aradallahu ta'ala ayyajluwahu 'alal malaikati fa arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'atil kal ibadati la yaliku bihi duhulul jannati falamma balaghahu qala al abid nahnu khuliqna lil ibadati fayambaghi lana an na'budah. Falamma roja al malaku qala ilahi anta a'lamu bima qala faqala Allah ta'ala idza huwan, ada yang bilang idan ya, idan huwa lam yurid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nu'ridu an hadu ya malaikati anni qad ghafartulah. Ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Fa'aradallahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala ingin ayyajluwahu, memperlihatkan alal malaikati, atas malaikat. Allah ingin memperlihatkan seorang laki-laki itu kepada para malaikatnya. Anggaplah bukan pengen pamer ya, pengen mempertontonkan kepada malaikat. Fa arsalallahu ilaihi, kemudian Allah mengutus ilaihi kepada orang itu, kepada laki-laki itu malaikat. Jadi Allah mengutus malaikat kepada laki-laki itu. Yukhbiruhu, yang akan menginformasikan siapa malaikat kepada rojul, kepada laki-laki dari Bani Israel itu, annahu, bahwa sesungguhnya rojul itu ma'atil kal ibadati, beserta ibadah-ibadahnya itu la yaliku bihi duhulul jannati, tidak pantas masuk surga. Falamma balaghahu, kemudian setelah sampai siapa malaikat pada rojul itu, qolal abid, si ahli ibadah tadi itu berkata, nahnu khuliqna lil ibadati, kami ini katanya khuliqna, diciptakan lil ibadati, untuk ibadah. Fayambagi, maka sepantasnya lana, bagi kami, anak budahu, untuk beribadah atau untuk menyembah kepada Allah. Falamma roja'al malaku qala, kemudian dia itu malaikat ya, kemudian setelah malaikat itu kembali, qala, berkata siapa malaikat, ilahi, Tuhanku, anta a'lamu bima qala, engkau lebih tahu tentang apa yang dia katakan. Faqalallahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman, idan, kalau demikian, huwa, adapun dia laki-laki itu, lam yurid an ibadatina, tidak berlawan, berhadap-hadap, tidak menentang ya, an ibadat, atau tidak menghadang ya. Kalau aradun itu makna aslinya menghadang, an ibadatina, dari beribadah kepada Allah. Fanahnu, maka kami, katanya Allah, ma'al karomi, bersama dengan sifat mulianya Allah, la nu'ridu anhu, tidak akan berpaling juga dari anhu, dari rojul itu. Dia itu sudah tidak pernah berpaling dari beribadah kepadaku, kata Allah, maka saya atas dasar sifat kemuliaanku, kata Allah, kami juga tidak akan berpaling darinya. Artinya tetap, artinya Allah akan peduli ya. Oleh karena itu, ishadu ya malaikati, saksikanlah wahai malaikatku, katanya Allah, anni qad ghafartulah, aku sungguh telah mengampuninya. Jadi dari awal dia sudah dikatakan tidak, walaupun dia banyak ibadah itu dianggap sudah tidak tidak pantas masuk surga, tetapi setelah mendengar jawaban dari laki-laki itu, dia kemudian disampaikanlah oleh malaikat kepada Allah bahwa Allah sendiri sudah tahu jawabannya. Jadi kalaupun anggap perilaku ibadahnya itu tidak kemudian membuat awalnya tidak membuat Allah takjub, memberikan ampunan, tetapi setelah mendengar jawaban itu ya, jawaban dari laki-laki itu, kemudian Allah langsung memerintahkan kepada malaikatnya untuk
menyaksikan bahwa ia telah mengampuni dosa si laki-laki itu. Ini lagi-lagi bahwa perbuatan itu akan diganjar, akan dapat balasan, ya, akan dapat balasan. Begitu juga perbuatan yang buruk. Tetapi kalau ia tidak bertobat, jadi ada memang perbuatan-perbuatan yang sudah diampuni oleh Allah, sehingga pada saatnya nanti tidak dibuka oleh Allah. Jadi katanya kan nanti di hari kiamat itu perbuatan-perbuatan kita akan diputar ulang mulai dari awal sampai akhir. Maka disitulah orang semuanya akan menjadi malu atas perbuatan-perbuatannya. Tetapi memang ada beberapa perbuatan-perbuatan yang tidak dipertontonkan. Apa itu? Adalah perbuatan yang sudah, kalau komputer bangkanya sudah di-delete, ya, sudah di-del atas taubatnya. Oleh karena itu kan kita kalau berdoa sering Allahumma stur auratana dan seterusnya, Allahumma stur uyubana dan seterusnya. Itu dalam rangka supaya Allah menutupi nanti aib-aib kita itu. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitunglah dirimu atau hisablah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum engkau dihisab atau dihitung. Wazinu, dan timbang-timbanglah a'malakum, perbuatan-perbuatanmu, qabla an tuzanu, sebelum engkau ditimbang. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, dan berkata siapa Ali radhiyallahu anhu, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin, maka barang siapa yang menduga annahu, bahwa sesungguhnya dia bidunil jahdi tanpa adanya upaya-upaya itu, yasilu akan sampai ke surga maksudnya, ya, fahuwa mutamannin, maka ia adalah orang yang bermimpi, jadi pemimpi, jadi menghayal, sangat menghayal kalau ada orang yang tanpa kesungguhan akan sampai kepada sesuatu yang diimpikan lah, ya. Jadi kalau bahasa Al-Quran, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kalau ada orang pengen sukses tetapi tanpa usaha, itu bisa jadi, tapi harus nunggu kuda masuk ke lubang jarum. Ada, jadi nggak mungkin kuda masuk ke lubang jarum. Jadi nggak ada ceritanya orang yang mau berhasil tanpa bersusah payah. Itu hanya mimpi saja. Wa man dhanna annahu bi badril jahdi yasilu fahuwa mustagnin, kalau ada orang yang menduga annahu, bahwa sesungguhnya dia itu bi badril jahdi, dengan cara mengerahkan segala upayanya, yasilu akan sampai, fahuwa mustagnin, maka ia termasuk orang yang kaya. Artinya kaya apa? Artinya tidak butuh kepada Allah. Jadi kalau kita itu menganggap bahwa keberhasilan kita itu didapatkan karena kesungguhan atau karena upaya kita, maka kemudian kita dianggap orang yang tidak butuh kepada Allah. Oleh karena itu, kalau guru-guru kita biasanya sering menyarankan ketika keberhasilan itu kita peroleh, ini berkat doa guru, berkat doa orang tua. Jadi ini berkat pertolongan Allah, berkat doa guru, berkat doa orang tua. Jadi nggak menyebutkan bahwa ini adalah keberhasilan saya, ini adalah kesuksesan saya. Karena kalau kita mendasarkan keberhasilan pada upaya keras kita, kita menjadi tidak butuh kepada Allah. Jadi bahwa Allah cenderung dilupakan. Dia lupa bahwa upaya kita itu pun Allah yang menyetir. Bahwa upaya kita, jangankan keberhasilannya, upaya untuk mencapai keberhasilan itu juga Tuhan yang memberikan pertolongan. Karena itu yang guru-guru kita sering memberikan memberikan cara atau sikap kepada kita, kalau kita memperoleh keberhasilan ini berkat kehendak Allah, keutamaan Allah, berkat doa guru, berkat doa orang tua, dan seterusnya. Kemudian waqala Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, berkata siapa Hasan rahimahullah, mudah-mudahan merahmati Allahu siapa Allahu, kepada Hasan, tolabul jannati bila amalin dambun minat dunub, meminta surga,
mencari surga bila amalin, tanpa perbuatan, tanpa beramal, tanpa beribadah, itu dambun adalah salah satu dosa minat dunubi, dari beberapa dosa. Jadi orang ngarep surga tanpa sholat itu katanya, jadi kalau misalnya kalau mau dicontohkan, orang ngarep surga tanpa sholat itu bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Waqala, dan berkata, siapa ini ya, Al-Ghazali ini ya, alamatul haqiqati tarku mulahadatil amali la tarkul amal. Tanda-tanda, adapun tanda-tanda dari hakikat itu adalah tarku mulahadatil amal, adalah tidak mengandalkan amal. La tarkul amal, bukan meninggalkan amal. Jadi beda tidak mengandalkan amal dengan tidak meninggalkan amal. Jadi kalaupun dia beramal banyak, tetapi di keberhasilan dia tidak digantungkan pada amal kita. Kita rajin sholat, kemudian karena kita rajin sholat maka kita merasa pantas untuk masuk surga. Jangan sampai itu ya, jangan sampai. Kemudian latarkul amal, bukan kemudian kita tidak sholat ya. Jadi nggak usah diandalkan, tetapi jangan sampai kita karena tidak boleh mengandalkan sekalian aja nggak boleh sholat, bukan gitu maksudnya. Jadi karena di dunia hakikat itu adalah tarku mulahadatil amal. Jadi bukan kemudian tarkul amal. Jadi cuma tidak mengandalkan ibadahnya sebagai satu-satunya cara untuk bisa sampai ke surga. Ya, tidak menjadi andalannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima. Al-qayyisu, adapun orang yang cerdas itu, man adalah orang dana yang menghutangkan nafsahu akan dirinya. Jadi menghutangkan maksudnya investasi lah ya, investasi atas dirinya, wa amila lima ba'dal mauti, dan bekerja atau berbuat lima ba'dal mauti, untuk kepentingan sesuatu yang setelah dia mati. Jadi dia sekarang bersusah-susah payah, jadi berhutang kepada dirinya, itu maksudnya adalah tidak menuruti keinginan-keinginan dirinya, tetapi yang diprioritaskan adalah kepentingan-kepentingan atau perbuatan-perbuatan duniawi yang berkonsekuensi pada kehidupannya setelah dia mati. Itu orang yang cerdas katanya. Aku sementara orang yang bodoh, kata Nabi, manit taba'a hawahu wa tamanna 'alallahi ta'ala al-amaniya. Jadi orang yang bodoh itu man adalah orang ittaba'a yang mengikuti, siapa man itu hawahu terhadap hawa nafsunya, wa tamanna dan berharap 'alallahi terhadap Allah, al-amaniya akan bermacam-macam angan. Jadi dia kerjaannya mengikuti